Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ervin. Di sini kita akan membahas soal PTS Kasal, Pendidikan Agama Islam atau PAI, kelas 11 yang telah dilaksanakan secara daring 2021. Kita langsung saja akan memasuki ke soal yang pertama. Pemimpin itu membawa pola hidup yang berbeda dalam kepemimpinannya. Bagaimana sikap kita apabila ada pemimpin yang tidak amanah? Kita lihat jawabannya. Kita sebagai muslim apabila menemukan pemimpin yang tidak amanah, sebaiknya tidak mencontoh perbuatan tersebut dan berusaha untuk menyadarkan agar pemimpin tersebut segera bertaubat dan bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian untuk soal yang kedua, keberadaan para rasul menjadi bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Tidak terbayangkan akibatnya jika ada para rasul. Jika tidak ada para rasul, tulislah 3 contoh perilaku mentaati para rasul. Kita lihat contohnya seperti apa saja. Yang pertama, menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Kemudian mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul. Dan yang ketiga, menjauhi larangan Rasul. Memasuki soal yang ketiga, yaitu sikap berlomba-lomba dalam kebaikan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan 3 contoh perilaku mulia berlomba-lomba dalam kebaikan. Pasti sudah bisa ya ini ya. Kita lihat jawabannya diantaranya ini hanya contoh saja. Yang pertama, meyakini bahwa hidup adalah perjuangan dan kompetisi. Kemudian melihat sesuatu dari sisi positifnya. Jadi selalu tanamkan dalam pikiran kita itu husnudon. Kemudian menyegerakan kebaikan. Jadi ketika kita hendak atau berniat kebaikan, segeralah untuk dilaksanakan. Soal yang keempat, perilaku etos kerja perlu ditumbuhkan pada diri manusia. Buatlah 3 contoh sikap seseorang muslim yang mempunyai etos kerja. Ini juga hanya contoh, jika yang lain namun masih mendekati, itu juga betul. Di antaranya, meyakini bahwa dengan bekerja keras akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau yang dicita-citakan. Kemudian mempunyai semangat untuk bekerja dengan baik dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak mudah menyerah apabila menemukan kesulitan. Itu di antaranya. Kita lanjutkan soal kelima. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya mempunyai etos kerja yang tinggi. Apa yang dimaksud dengan etos kerja? Etos kerja itu apa sih? Nah, kita langsung lihat saja. Etos kerja itu adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial atau semangat kerja yang menjadi keyakinan seseorang atau kelompok. Jika dikaitkan dengan muslim, maknanya adalah cara pandang seorang muslim bahwa bekerja itu tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga manifestasi amal soleh yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Soal yang keenam, seorang muslim berkewajiban untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Langsung kita lihat. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Itu ya. Kemudian kita lanjut soal berikutnya.
Soal yang ketujuh, Allah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul. Tuliskan 4 kitab yang wajib diketahui. Ini mudah sekali. Ada 4 yang wajib diketahui kitab-kitab, yaitu yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kemudian Zabur Nabi Daud alaihi salam, kemudian Injil Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan soal yang ke-8. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam adalah Al-Quran. Sebutkan 3 nama-nama lain Al-Quran beserta artinya. Ini sebenarnya nama-namanya tidak hanya 3, tapi diminta untuk menyebutkan 3. Di antaranya ya, ini yang pertama ada Al-Huda, artinya petunjuk bagi semua umat Islam. Kemudian Al-Furqan, yaitu pembeda, pembeda yang baik dan yang buruk. Kemudian Asyifa, yaitu obat penawar atau penenang hati. Kita lanjut soal ke-9. Al-Quran mempunyai keistimewaan. Sebutkan 3 keistimewaan dari Al-Quran. Langsung saja. 3 keistimewaan Al-Quran, yang pertama sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Kemudian yang kedua, kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Dan yang selanjutnya, membaca dan mempelajari Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Dan soal yang nomor 10. Seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran akan menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan 3 contoh perilaku mulia wujud dari beriman kepada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat wujud contohnya. Di antaranya berusaha mempelajari dan membaca Al-Quran, kemudian berusaha mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Jadi ketika kita belajar Al-Quran bukan hanya sebatas mempelajarinya saja, namun juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah 10 soal yang sudah kemarin dikerjakan. Kemudian semoga nanti setelah melihat video ini dapat memberikan manfaat, dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Syukron katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.